bahasa umum. Oke, Mas Kontras, kira-kira soal hak asasi manusia di kita ini bagaimana? Melihat perkembangan dari kasus dulu ya Marsina dan lain-lain sampai dengan saat ini, IKN juga kalau Mas mengikuti perkembangan IKN sudah tahu bagaimana pelanggaran HAM dalam proses pembangunan IKN dan lain-lain. Oke, silakan. Makasih Bang Diki. Saya mau pakai 1 menit buat pantun menyapa dulu Bang Diki. Oh boleh. Karena sekarang pantun lagi ngetren di dunia politik kita. Jalan-jalan ke Kalimantan, jangan lupa mampir ke Sungai Mahakam. Selamat pagi keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Mula Warman. Perkenalkan saya Dimas, saya akan berbicara kondisi dan situasi HAM. Weh. Iya, pantun lagi ngetren Bang Diki. Kemarin ketika penetapan nomor urut, semua kandidat pantun. Jadi, pantun juga boleh. Iya, berbicara soal hak asasi manusia, tentu variabelnya banyak Bang Diki. Kebetulan kemarin saya juga udah koordinasi sama teman-teman dari BEM. Saya biasa karena background penulis ya, setiap ada kuliah atau ada seminar, saya seringkali kebiasaan bikin paper atau esai yang sudah saya bagikan ke teman-teman BEM. Nanti mungkin teman-teman juga bisa, kalau tarik, minta soft filenya karena nggak dicetak supaya tidak tambah mengurangi pohon di hutan di Kalimantan. Jadi saya minta untuk disirkulasikan aja soft filenya. Jadi saya menulis judulnya adalah tidak ada tempat hak asasi manusia di Indonesia. Jadi saya mau fokus di 2 variabel dulu Bang Diki ya dalam konsep hak asasi manusia, dan ini kaitannya juga dengan sebenarnya tingkat regresi atau kemunduran demokrasi. Yang pertama, variabel pertama tentu berbicara soal komponen kebebasan sipil, karena saya hari ini ada di tengah masyarakat di tengah mahasiswa, di tengah teman-teman insan Sivitas Akademika, tentu ini akan jadi relate dan akan menjadi satu perbincangan yang cukup terkait begitu ya, karena ngomongin kebebasan sipil, saya mau mencermati dari 3 komponen. Pertama, komponen soal kebebasan pers, kebebasan sipil, masyarakat sipil, soal kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, kebebasan beropini, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul. Lalu yang terakhir kebebasan akademik, yang hari ini juga tentu kalau teman-teman mengikuti ada banyak fenomena-fenomena pembungkaman di sektor akademis sebagai bastion of liberty atau benteng kebebasan begitu ya. Dan yang kedua saya mau ngomongin juga soal tren hampanya oposisi gitu ya. Dalam konteks situasi demokrasi hari ini yang tentu itu berimplikasi dengan penegakan hak asasi manusia. Jadi teman-teman kalau mungkin tertarik, saya ada tulisan, nanti mungkin bisa disirkulasikan oleh teman-teman panitia lewat soft file. Saya mungkin nanti akan nyinggung sedikit soal beberapa permasalahan HAM, baik itu HAM masa lalu maupun HAM yang terjadi, enggak cuma soal bagaimana pembangunan di IKN, tapi juga di beberapa situasi-situasi kekerasan, terutama yang dilakukan oleh aparat keamanan pertahanan, polisi dan TNI. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya mau menyampaikan satu data. Jadi saya berbicara pertama dari kebebasan sipil. Jadi kalau teman-teman lihat, saya mengutip dari satu tulisan seorang peneliti demokrasi dan hak asasi manusia yang cukup lama meneliti Indonesia, Ole Thornquist. Jadi Ole itu menyampaikan bahwa situasi kondisi demokrasi yang substansial atau real itu harus menekankan pada partisipasi masyarakat atau citizenship atau politik kewargaan, terutama dalam konteks kemudian membangun iklim demokrasi dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Itu sabdanya Ole gitu ya, dan itu dia tulis dalam bukunya yang dikeluarkan di tahun 2002 pasca reformasi, yang pada akhirnya kemudian jadi relevan hari ini.
karena kita melihat banyak erosi demokrasi, erosi partisipasi warga, partisipasi publik yang itu kemudian ditutup karena ada ancaman atau ada hambatan dalam konteks kebebasan sipil. Nah, berbicara soal kebebasan sipil teman-teman, kalau kita terjemahkan memang ini kebebasan yang berkaitan langsung dengan cara kita untuk menyampaikan pikiran, menyampaikan pendapat, menyampaikan ekspresi, dan juga kemudian kebebasan untuk kemudian kita berkumpul secara damai dalam konteks pelaksanaan aksi massa, aksi atau tuntutan gitu ya, dan juga kebebasan berserikat atau berasosiasi, membuat satu serikat, membuat satu kolektif, yang itu menjadi satu komponen indikator utama. Nah, saya mau mengutip, kalau pakai konteks demokrasi, saya mau mengutip penelitian dari Freedom House, trennya dalam 6 tahun terakhir itu menurun. 2017 itu angkanya 65 dari total indeks keseluruhan itu 100, dan kemudian tahun 2018 menurun 64, 2018 itu 62, 2019 itu nilainya 60, 2020, 2021 itu 59, 2020 itu 60, 2021, 2022 itu nilainya 59, 2023 58. Jadi ada tren penurunan indeks demokrasi dengan komponen paling signifikan turun adalah kebebasan sipil. Nah, kita cek mulai dari komponen pertama, soal kebebasan pers. Saya mencatat dan juga mengutip data pemantauan dari Aliansi Jurnalis Independen dalam kurun waktu pemerintahan periode Pak Jokowi selama kurang lebih 9 tahun ini ada total 607 pelanggaran kekerasan terhadap jurnalis yang variabelnya itu ada mulai dari intimidasi, pelarangan liputan, teror, serangan digital, ancaman pembunuhan, dan juga ancaman yang sifatnya langsung. Ada 2 kasus yang mau saya bicarakan. Pertama, kasus soal wartawan, jurnalis yang kemudian meliput dan juga mau mengungkap soal situasi korupsi di Surabaya, namanya Nur Hadi, jurnalis Tempo, yang dia mengalami kekerasan intimidasi karena dianggap melakukan upaya-upaya membongkar korupsi. Dan harus kemudian dilakukan penyelamatan atau upaya-upaya untuk melindungi pakai mekanisme lembaga pelindungan saksi dan korban. Yang kedua, saya mau menyampaikan satu kasus juga di Papua. Ada satu wartawan senior dari Jubi, satu media alternatif di Papua yang sangat lantang berbicara soal situasi kondisi Papua hari ini yang sebenar-benarnya, karena pers media mainstream Indonesia itu paling banyak memanipulasi informasi soal situasi yang ada di Papua. Jadi keberadaan Jubi sebagai media alternatif itu sangat penting, sehingga pemimpin redaksinya Victor Mambor itu diancam dengan ledakan bom di rumahnya di Jayapura. Lalu berbicara juga soal tren serangan dalam konteks serangan siber atau digital, ada satu fenomena tahun ini dengan penyerangan atau peretasan ke 40 lebih jurnalis narasi TV yang itu juga kemudian masih belum selesai proses-proses penyelesaian hukumnya. Karena kemarin kalau nggak salah sudah masuk dalam tingkat pengadilan, tapi intinya ada serangan-serangan seperti itu. Nah, tren kekerasan terhadap jurnalis, kawan-kawan sekalian, ini menjadi satu alarm atau satu sinyalmen bahwa terjadi erosi kebebasan pers atau ada regresi terhadap kebebasan pers. Jadi soal pers yang independen, pers yang terbuka, pers yang kredibel pada akhirnya tidak bisa terwujud begitu ya dalam era, seenggaknya dalam era Presiden Jokowi. Nah, komponen kedua soal kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul. Ini saya mencatat dari studinya Kontras yang dikeluarkan 2022, kami mengeluarkan buku soal tren kebebasan sipil di Indonesia dari total dari tahun 2019 sampai 2022 ada total 799 pelanggaran terhadap kebebasan sipil, mulai dari pelarangan aksi, pelarangan diskusi, 799 Bang.
pelarangan aksi, pelanggaran diskusi, intimidasi, teror, pembubaran paksa atau pembubaran sewenang-wenang, sama penangkapan massa aksi. Nah, kami mencatat lonjakan paling besar itu terjadi di tahun 2019-2020 ketika ada satu momentum aksi massa yang dipicu dari pembuatan legislasi, revisi Undang-Undang KPK, ada amandemen KUHP, ada Undang-Undang RUU Minerba, dan beberapa legislatif lainnya yang sifatnya kontraproduktif dengan semangat kesejahteraan rakyat, yang pada akhirnya membuat ribuan mahasiswa turun di semua Indonesia, seluruh pelosok Indonesia, dan kami mencatat dalam momen itu ada 5 orang yang harus meregang nyawa, 3 kalau nggak salah semuanya di Sulawesi, 2 dari Universitas Halu Oleo, Randi dan Muhammad Yusuf Kardawi, lalu 3 itu ada juga dari Makassar. Mereka harus meregang nyawa karena keterlibatan dalam aksi, dan mereka terbunuh karena peluru tajam aparat kepolisian. Dan tahun 2020 ada 5.849 massa aksi yang ditangkap dari seluruh Indonesia ya, karena keikutsertaan dalam demonstrasi besar menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi ada tren soal kemudian bagaimana penangkapan sewenang-wenang, pembubaran paksa aksi, intimidasi awal, pelarangan aksi dengan dalih paling sering itu 2021-2022 karena ada pandemi Covid, jadi itu menjustifikasi soal kemudian larangan-larangan orang untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, komponen ketiga adalah kebebasan akademik. Ini yang kemudian menjadi perdebatan yang menarik, dan ini harusnya didiskusikan dalam setiap kampus karena ada tren menurunnya kebebasan akademik hari ini, seenggaknya dalam era Presiden Joko Widodo. Nah, saya mengutip dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik atau KIKA yang menyatakan bahwa tahun 2021-2022 pelanggaran terhadap kebebasan akademik itu melonjak 2-3 kali lipat dibanding tahun 2019-2020 dan juga 2021. Melonjak hampir 2 kali lipat. Jadi intinya ada satu tren pendisiplinan pikiran dan ada satu tren pengetatan atau pembatasan terhadap aktivitas kebebasan di sivitas akademika, mulai dari pelarangan diskusi, mulai dari pembekuan BEM atau pembekuan aktivitas mahasiswa, lalu ada kriminalisasi terhadap dosen dan juga intimidasi terhadap mahasiswa dan dosen. Saya mau menyampaikan ada 2 yang saya kutip peristiwa besar. Pertama adalah kriminalisasi terhadap 2 dosen dari Unsyah Aceh, Syaiful Mahdi, dan dosen dari Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, yang mengalami kriminalisasi atau pelaporan hukum karena dianggap menentang kebijakan rektorat. Kalau Pak Saiful dia membuka satu informasi soal korupsi dan juga soal tren pembatasan akademik di lingkungan kampus. Kalau Pak Ubed itu kemudian dia memprotes larangan-larangan yang disampaikan oleh rektor dan kemudian memposting itu di Facebook dan pada akhirnya kena Undang-Undang ITE. Jadi ada tren kriminalisasi atau sekarang punya bahasa baru itu adalah judicial harassment atau pelecehan pembungkaman menggunakan instrumen hukum. Nah, terakhir Mas Diki biar nggak kelamaan, saya mau menyoroti tren oposisi yang hampa gitu ya. Kalau kita lihat dalam konstelasi politik dalam era Presiden Jokowi 2014-2019 itu unik karena kemarin kita baru meneliti ternyata proporsi mayoritas parlemen sebelum ke situ saya mau mengutip pandangan dari Edward Aspinall ya soal teori oposisi. Di situ dia membagi jadi 4 oposisi atau kategori oposisi. Yang pertama ada semi oposan, yang kedua ada legal oposisi, yang ketiga ilegal oposisi, yang keempat ada proto oposisi. Maksudnya apa? Nah, semi legal ilegal oposisi ini adalah oposisi formal dalam pemerintahan yang itu adalah pengawasan dalam konteks trias politika. Ada legislatif, parlemen, ada yudikatif, mahkamah kehakiman, mulai dari MA, MK, KY dan lain sebagainya,
yang harusnya berperan sebagai oposisi formal. Dan proto-oposisi itu adalah masyarakat sipil atau watchdog. Itu ada pers, ada mahasiswa, ada NGO atau kelompok masyarakat sipil, dan juga ada akademisi. Nah, dalam konteks oposisi formal 2014-2019 itu unik karena komposisi parlemen itu dipenuhi oleh orang-orang yang berseberangan dengan pemerintahan Joko Widodo. Itu koalisi MN ya, koalisi saya lupa, koalisi yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PKS, P3, dan Perindo. Itu hampir 53,6% kursi di parlemen, mengalahkan sisanya adalah koalisi pemerintah yang mengusung Jokowi Kala atau Yusuf Kala. Tapi fenomenanya ternyata dengan komposisi seperti itu tidak ada check and balances atau tidak ada pertentangan legislatif dalam konteks pemerintahan periode pertama Pak Jokowi. Kita bisa lihat ada banyak kemudian diskursus soal pembentukan undang-undang yang tidak mengalami satu hambatan tertentu atau pola pikir kritis dan juga pola penghambatan atau pola-pola kritis dari DPR ketika periode pertama Jokowi. Dan yang paling cukup besar pengaruhnya adalah periode kedua Pak Jokowi, di mana hampir tidak ada oposisi karena ada tren inkorporasi lawan atau memasukkan lawan politik dalam kabinet maupun dalam koalisi pemerintahan dan juga koalisi partai politik besar. Oke, saya rasa sudah ketangkap. Ya, terima kasih Mas Iki. Ya. Mungkin itu saya akhiri teman-teman, terima kasih. Baik. Waktunya. Bagus Selamat sekali. siang. Ya. Data konkret tentang pelanggaran HAM, kemudian yang terakhir menarik sekali soal oposisi tadi. Itu ada hubungan juga dengan HAM tentunya ya. Oke.